Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Aulia Gasa dengan NIM 2119277 dari kelas AEDPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai entrepreneurship pada pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat satuan pendidikan. Nah, tingkat pendidikannya yaitu dimulai dari SMP dan SMA, kemudian ada PAUD atau SD, kemudian juga ada pendidikan tingkat satuan pendidikan non formal. Langsung saja ya, nilai-nilai entrepreneurship yang pertama yaitu ada nilai mandiri. Sebelum menjelaskan mengenai pengembangan aplikasinya, saya akan mendeskripsikan dulu atau menjelaskan dulu nih apa itu mandiri. Nah, mandiri, seseorang itu bisa dikatakan mandiri yaitu ketika dia itu bisa bertanggung jawab atas dirinya dan tidak bergantung kepada orang lain. Nah, pengembangan aplikasi entrepreneurship pada tingkat SMA atau SMA yaitu, saya akan menjelaskan tingkat SMP dulu ya. Jadi, seorang anak bisa dikatakan mandiri itu, seorang anak SMP ya, bisa dikatakan mandiri ketika dia itu sudah bisa memilih sekolahnya sendiri. Kayak contohnya gini, dia tuh lulus SD mau masuk SMP. Nah, dia bisa dikatakan mandiri ketika dia sudah bisa memilih sekolahnya sendiri. Kayak misal bilang ke bapaknya nih, "Bapak, saya mau sekolah di sini. Bapak, nanti kalau saya lulus SD, saya mau SMP-nya di sini ya. Saya mau mendaftar SMP di sini." Nah, secara tidak langsung kan dia sudah bisa mandiri. Dia tidak melulu bergantung ke orang tuanya mau ditaruh di sekolah mana. Dia sudah bisa kayak mencari informasi sendiri mengenai sekolah-sekolah SMP. Oh, yang bagus di mana ya, gitu kan. Jadi secara tidak langsung kan dia sudah mandiri. Dia sudah bisa memilih sekolahnya sendiri atau ingin sekolah di mana kayak gitu. Nah, untuk yang tingkat SMA, seorang anak bisa dikatakan mandiri itu ketika dia sudah bisa berangkat sekolah sendiri menggunakan angkutan umum. Nah, kalau untuk anak SMA kan masih di bawah umur ya kategorinya ya, jadi masih kayak berbahaya kalau misal dia memakai kendaraan sendiri, kayak misal pakai motor atau pakai mobil, kan masih terlalu dini ya untuk mereka ya, untuk anak-anak SMA ya. Kayak mereka tuh juga belum punya SIM kayak gitu kan, jadi lebih baiknya tuh menggunakan angkutan umum kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang tingkat PAUD, seseorang anak bisa dikatakan mandiri itu ketika dia tuh misal dia berangkat sekolah nih. Lah, di sekolahnya tuh dia tuh sudah tidak minta ditungguin lagi sama orang tuanya. Jadi orang tuanya diperbolehkan pulang. Contohnya tuh gini, misal si anak diantar sekolah sama ibunya, anak PAUD nih ya. Ibu pulang saja, nanti ibu jemput lagi ketika aku udah pulang kayak gitu. Berarti dia kan secara tidak langsung dia sudah mandiri, walaupun dia masih PAUD tapi dia sudah berani untuk ditinggal sama ibunya pulang. Jadi dia di sekolah nanti bisa main sendiri, bisa belajar sendiri kayak gitu kan. Itu kan sudah termasuk bagi anak PAUD kayak seperti itu, sudah termasuk kategori mandiri. Kemudian untuk anak PAUD lagi ya, dia tuh bisa makan sendiri bersama teman-temannya. Misal sekolah mengadakan kayak makan bersama kayak gitu, tapi harus makan sendiri-sendiri. Nah, itu kan ketika dia bisa makan sendiri bersama teman-temannya tanpa disuapi sama ibunya atau saudaranya, berarti kan dia sudah mandiri. Oh, dia anak PAUD sudah bisa makan sendiri, kan kategori hebat kayak gitu kan. Nah, kemudian ada tingkat SD nih, mandiri, tingkat nilai-nilai entrepreneurship mandiri tingkat SD yaitu contohnya dia bisa berangkat sekolah sendiri, kayak misal pakai sepeda kayak gitu atau jalan kaki bersama teman-temannya kayak gitu kan. Nah, di sini bisa berangkat sendiri anak SD kalau sekolahnya tuh deket ya, dalam artian kalau misalkan sekolahnya jauh ya tetap harus ada pengawasan dari orang tua atau diantar sama orang tua. Tapi kalau sekolahnya dekat kan bisa dia tuh bisa berangkat bersama teman-temannya atau dia bisa naik sepeda sendiri kayak gitu kan biasanya. Kemudian nilai mandiri untuk pendidikan non formal itu saya ngambilnya ini ya, tentang pondok pesantren salafiyah yang tidak ada sekolahnya kayak gitu kan. Nah, menurut saya kalau seorang santri ya, kalau dia tuh sudah berani mondok, berarti dia itu sudah bisa dikatakan mandiri kan. Dia kalau dia berani mondok berarti dia harus siap jauh dari orang tuanya kayak gitu kan, harus siap hidup mandiri, hidup bersama teman-temannya kayak gitu kan. Nah, itu sudah bisa dikatakan mandiri. Nah, kemudian juga seorang santri dikatakan mandiri ketika dia tuh nggak melulu minta disambang atau minta dijengukin sama ibunya atau sama orang tuanya. Misal baru 2 minggu minta ditelepon, minta dikirim, minta disambang, itu kan termasuknya tidak mandiri kayak gitu kan.
Tapi ketika dia tuh sudah tidak minta sambangan, kayak misal 1 bulan nggak wajib disambang, nah itu sudah bisa dikatakan mandiri seperti itu. Kemudian nilai yang kedua yaitu ada nilai entrepreneurship kreatif. Nah, kreatif apa sih? Kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menciptakan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Jadi ketika seseorang itu bisa menciptakan sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda dari orang lain, dia itu bisa dikatakan kreatif. Nah, contohnya nih, kalau untuk tingkat SMP, dia tuh bisa membuat kayak kerajinan vas bunga dari tanah liat kayak gitu kan. Itu kan untuk kategori anak SMA, anak kecil kan termasuknya hebat ya kayak gitu. Kemudian membuat kerajinan cat timbul dari gambar kartun. Nah, untuk yang tingkat SMA, misalnya membuat kerajinan yang menarik dan inovatif, kayak misal membuat ini loh kerajinan kain celup. Nah, nanti dibuat kerajinan ini tie-dye yang kayak motif-motif baju zaman sekarang gitu loh, yang ada corak-coraknya seperti itu kan motif tie-dye kayak motif Bali kayak gitu loh kayaknya gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang tingkat PAUD, nah tingkat PAUD kan kategorinya mereka tuh masih anak kecil ya. Jadi kalau anak PAUD tuh bisa membuat bukan kerajinan kayak, iya bener sih, kayak kerajinan dari kayak pakai kertas dibuat kayak burung-burungan atau dibuat pesawat kertas kayak gitu kan dari kertas origami, berarti dia tuh sudah bisa dikatakan kreatif kan. Hebat ya, anak kecil bisa bikin pesawat-pesawatan, apa bisa bikin burung-burungan, kan termasuk kategori hebat. Nah, kemudian untuk yang tingkat SD, siswa itu mampu membuat kerajinan tangan dari ukiran sabun, kayak misal disuruh bawa sabun batangan, terus kemudian diukir jadi bunga, atau misalkan menjadi pohon kayak gitu ya misalnya. Nah, kemudian membuat hiasan dari tanaman yang dikeringkan. Nah, itu kan juga termasuk kategori kreatif ya. Nah, untuk yang pendidikan non formal, nilai kreatif tuh misalnya seorang santri tuh bisa membuat kaligrafi. Kan tidak semua orang bisa membuat kaligrafi ya. Dan dari kaligrafi tersebut kan kemudian bisa dijual belikan lagi kayak gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar dia tuh bisa, tapi dari bisanya dia bisa menghasilkan uang seperti itu. Nah, kemudian nilai yang ketiga yaitu ada berani menanggung resiko. Berani menanggung resiko itu apa sih? Berani menanggung resiko adalah dia tuh berarti berani melakukan sesuatu atau memulai sesuatu yang baru dan berani menanggung akibatnya. Jadi ketika dia tuh melakukan sesuatu kan berani menanggung resiko. Jadi ketika dia tuh berani melakukan sesuatu berarti dia tuh harus berani juga menanggung akibatnya dari apa yang telah dia perbuat seperti itu. Nah, untuk nilai berani mengambil resiko ini untuk tingkat SMA yaitu contohnya nih, dia tuh lupa membawa tugas yang diberikan oleh guru. Jadi ketika seorang anak dia tuh lupa membawa tugas yang diberikan oleh guru, berarti dia tuh harus terima konsekuensinya. Ketika dia lupa berarti dia tuh harus siap-siap dihukum sama gurunya kayak gitu kan. Nah, itu kan berarti ketika dia berani melakukan, bukan berani kayak dia tuh lupa membawa tugas kayak gitu kan. Berarti dia tuh ya harus siap. Misalkan aku lupa ya berarti aku harus aku harus dihukum ya kayak gitu sama gurunya. Harus siap menerima konsekuensinya, entah itu disuruh berdiri atau disuruh apa gitu. Kemudian untuk yang tingkat SMA, kayak contohnya gini, seorang anak yang aktif di organisasi, baik organisasi ekstrakurikuler ataupun intrakurikuler, seperti contoh dia jadi OSIS ataupun jadi ketua OSIS, otomatis dia tuh harus harus siap menanggung resikonya. Kalau saya aktif di organisasi berarti saya harus siap untuk tertinggal pelajaran seperti itu kan. Nah, kemudian untuk yang tingkat PAUD, contohnya gini, contohnya misal anak PAUD tersebut tuh telat masuk kelas nih. Nah, kalau telat masuk kelas berarti dia itu harus berani kalau aku masuk kelas berarti aku nanti dihukum sama gurunya, entah itu disuruh bernyanyi di depan teman-temannya atau menyebutkan nama-nama hewan atau nama-nama apa kayak gitu kan. Itu nanti terserah gurunya kayak gitu. Berarti dia tuh harus siap gitu. Kemudian untuk yang tingkat SD yaitu ada tidak mengerjakan PR yang disuruh oleh guru. Nah, yang PR yang diberikan oleh guru berarti dia tuh harus berani menanggung resikonya. Ketika dia
tidak mengerjakan PR, berarti dia tuh harus berani untuk dihukum atau menerima konsekuensinya dari yang telah dia perbuat. Kayak misal dia tuh harus siap, misal disuruh berdiri sama gurunya, atau misal harus siap juga ketika gurunya tuh menyuruh dia untuk menghafalkan surat-surat pendek sebagai hukuman karena dia tidak mengerjakan PR. Berarti dia tuh harus siap, harus menanggung resikonya karena dia salahnya dia sendiri sudah tidak membuat atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dia berani berbuat, dia juga harus berani bertanggung jawab, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang tingkat non formal ini saya ngambilnya ini lagi ya, pondok pesantren lagi ya. Contohnya gini, ketika seorang anak atau seorang santri itu dia tuh berani mondok, berarti kan dia harus berani mengambil resiko. Oh iya ya, kalau misalkan aku mondok berarti saya tuh harus jauh dari orang tua, saya harus jauh dari teman-teman saya harus jauh dari keluarga saya, kayak gitu kan. Berarti dia tuh ketika dia siap mondok, dia sudah bisa menerapkan sikap mandiri sekaligus dia tuh berani mengambil resikonya kalau dia harus jauh dari orang tuanya, harus jauh dari keluarganya, seperti itu. Termasuk sikap yang luar biasa sih kalau berani mondok kayak gitu ya. Nah, kemudian nilai entrepreneurship yang keempat ada jujur. Nah, jujur itu apa sih? Jujur adalah berkata dan bertindak apa adanya dan tidak dibuat-buat. Jadi dia tuh berkata apa adanya sesuai sama fakta, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang tingkat SMP atau SMA, contohnya mengerjakan tugas ujian sendiri atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mengerjakan tuh sendiri tanpa kayak misalnya nyontek temennya atau tanpa dibantuin sama temennya, itu bisa dikatakan jujur kayak gitu kan. Kemudian untuk yang tingkat PAUD atau SD, contohnya untuk yang tingkat PAUD atau SD kan mereka kategori masih kecil ya. Jadi ketika mereka tuh berani mengatakan yang sejujurnya apa yang telah terjadi kepada mereka, kepada orang tuanya, berani jujur ngomong ke orang tuanya, berarti mereka tuh sudah bisa dikatakan jujur. Kayak misal gini contohnya, misal anak kecil nih, lah anak PAUD atau anak SD gitu ya, dia tuh misal dipukul sama temennya gitu kan. Nah, dia tuh berani jujur ke orang tuanya, ibu aku habis dipukul sama temenku, misal kayak gitu kan. Berarti kan dia sudah berani jujur ke temennya kayak gitu. Kalau dia tuh sudah sudah dipukul sama temennya, dia sudah bisa mengungkapkan apa yang telah dia rasakan kayak gitu kan ke orang tuanya gitu. Dia itu bisa dikatakan jujur. Kemudian untuk yang tingkatan pendidikan non formal ini saya ngambilnya ini lagi ya, pondok pesantren lagi ya, pondok pesantren Salafiyah. Nah, dia tuh berani mengakui jika berbuat salah atau melanggar aturan pondok pesantren kepada pengurus. Jadi ketika dia itu berani mengakui kalau dia tuh melanggar aturan pondok, kayak misal tidak jamaah, apa misal tidak setoran hafalan kayak gitu kan, itu kan termasuk kategori jujur ya, walaupun emang jarang banget ya ada yang kayak mengakui kesalahan sendiri kayak gitu kan. Tapi ini sudah kategori maksudnya ke sikap jujur, kalau dia tuh berani jujur atas apa yang telah dia perbuat kayak gitu. Kemudian nilai yang kelima yaitu ada nilai kepemimpinan. Nah, kepemimpinan apa sih? Kepemimpinan yaitu kemampuan untuk bisa mempengaruhi kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang lain atau membawa pengaruh kepada orang lain. Nah, di sini pengembangan aplikasi entrepreneurship pada tingkat SMA atau SMA yaitu ada kayak misal contohnya siswa yang menjabat sebagai ketua organisasi seperti ketua OSIS, itu kan termasuk kayak pelatihan sebagai kepemimpinan kayak gitu kan. Pemimpinan di sekolah kan termasuk pelatihan kepemimpinan di masa depan. Nah, kemudian untuk yang tingkat PAUD contohnya nih, yaitu dia itu anak tersebut itu berani memimpin baris berbaris di depan teman-temannya. Karena secara tidak langsung berarti dia dari kecil sudah bisa melatih mentalnya untuk berani di depan teman-temannya, walaupun itu hanya sekedar memimpin baris berbaris, tapi secara tidak langsung dia sudah berani atau menyiapkan mentalnya dia gitu kan. Kan nggak semua anak kecil berani memimpin baris berbaris di depan teman-temannya kayak gitu kan. Nah, kemudian untuk yang tingkat SD kayak contohnya dia tuh berani atau mau menjadi ketua kelas kayak gitu. Nah, untuk yang tingkat pendidikan non formal ini saya ngambilnya pondok pesantren lagi ya. Untuk yang pondok pesantren yaitu contohnya dia itu mau menjadi pengurus pondok. Nah, dari
Misal dari pengurus kamar dulu deh, dia mau menjadi pengurus kamar, dan dari pengurus kamar nanti naik lagi menjadi pengurus pondok, dan dari pengurus pondok nanti naik lagi menjadi ketua kelas sampai menjadi ketua pondok. Itu kan secara tidak langsung melatih mentalnya dia, mental pada bagian kepemimpinan seperti itu. Nah, kemudian nilai yang keenam yaitu berorientasi pada pendidikan. Nah, berorientasi pada pendidikan yaitu berani bertindak untuk menghasilkan solusi dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, untuk tingkat SMP atau SMA yaitu ada contohnya gini. Ketika melihat temannya yang sakit, dia itu segera membawanya ke UKS sebelum temannya itu sakitnya semakin parah kayak gitu. Jadi ketika misal melihat temannya sakit, itu kan berarti kan dia memberi solusi nih, langsung membawa temannya ke UKS sebelum sakit temannya itu nambah parah, memberikan solusi pada permasalahan yang ada, atau langsung melakukan tindakan seperti itu kan. Nah, kemudian untuk yang tingkat PAUD atau untuk tingkat PAUD ya, contohnya gini, meminjamkan pensil ke teman yang tidak membawa pensil. Nah, karena kan kalau misalkan nggak bawa pensil, otomatis nanti dimarahin sama gurunya. Nah, dia tuh berarti mengantisipasi agar temannya itu tidak dimarahin oleh gurunya seperti itu. Kemudian untuk yang tingkat SD, contohnya berbagi jajan atau berbagi bekal kepada temannya yang tidak membawa bekal atau tidak dikasih uang sama orang tuanya. Kemudian untuk yang pendidikan non formal, ini saya ngambilnya pondok pesantren Sarafiyah lagi ya. Contohnya gini, ketika ada santri yang melanggar peraturan pondok, nah itu tuh kita harus menyelidiki dulu apa sih yang membuat dia tuh sampai berbuat seperti itu, sampai melanggar seperti itu. Nah, ketika dia tuh sudah diselidiki, itu tuh harus baru nanti dia diberi hukuman sesuai sama yang sesuai sama apa yang telah dia langgar. Tapi harus dipertimbangin dulu, kayak misalkan kesalahannya ringan ya berarti hukumannya ringan, salahnya berarti hukumannya juga berat kayak gitu. Nah, kemudian nilai yang ketujuh yaitu ada kerja keras. Kerja keras apa sih? Kerja keras adalah memiliki semangat yang tinggi dan sungguh-sungguh dalam berusaha untuk mencapai suatu target. Jadi ketika seseorang tuh sungguh-sungguh atau semangat yang tinggi untuk mencapai untuk mencapai suatu target, berarti itu namanya kerja keras. Nah, untuk yang tingkat SMP, contohnya gini, siswa berusaha dalam belajar atau dalam mengerjakan tugas walaupun tuh sulit. Jadi dia tuh tetap semangat belajar atau mengerjakan tugas walaupun dia tuh kesulitan, tapi itu dia tuh nggak mau berhenti, dia tuh mau terus belajar. Itu namanya kerja keras. Kemudian untuk yang tingkat SMA yaitu belajar dengan keras ya untuk bisa mengikuti olimpiade kayak gitu. Terus untuk yang tingkat PAUD, kayak contohnya anak itu berusaha untuk bisa memakai baju sendiri. Kan anak kecil kadang masih susah ya, emang harus diajarin terus ya, tapi dia tuh bisa berusaha untuk bisa memakai baju sendiri, kayak ngancingin bajunya sendiri kayak gitu. Terus kemudian berusaha untuk bisa memakai sepatu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang tingkat SD, contohnya bisa mengerjakan tugas sendiri yang diberikan oleh guru. Nah, jadi dia tuh mengerjakan tugasnya sendiri nih tanpa bantuan orang, dan kemudian juga dia tuh belajar sungguh-sungguh agar memperoleh nilai yang bagus. Nah, kemudian untuk yang pendidikan non formal, ini saya ngambilnya pondok pesantren lagi ya. Contohnya gini, santri itu belajar sampai malam atau menghafal sampai malam untuk agar besoknya tuh dia tuh bisa kayak mencapai hafalan yang dia targetkan kayak gitu. Jadi santri belajar hafalan Al-Quran ataupun Alfiyah sampai larut malam agar dia tuh mencapai sesuai sama targetnya dia kayak gitu. Berarti itu kan termasuk ke kerja keras. Nah, tadi yang telah saya jelaskan itu nilai-nilai entrepreneurship dalam pengembangan aplikasi dalam pendidikan kayak gitu ya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.